Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Amma ba'd. Segala puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ya, jadi sebelum kita masuk ke inti acara, karena MTQ ini adalah salah satu acara dari Harvest yang kalian ketahui, yaitu Holiday of Ramadan with Various Fest, ada sedikit sambutan untuk ketua pelaksana, yaitu Akh Alif. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan kali ini, yang telah memberikan kita 3 nikmat utama, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada kerabatnya dan keluarganya hingga akhir zaman. Amin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya pada kita agar kita mengetahui asas-asas yang bisa membangun atau memulai lomba-lomba ini. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala fi kitabihil karim fastabiqul khairat, yang dimana artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah mengapa kami segenap panitia dari Harvest membuka lowongan juga untuk para teman-teman sekalian untuk mengikuti lomba-lomba yang telah disediakan. Semoga minggu-minggu Harvest ini bisa menjadi ladang manfaat bagi kita dan juga ladang pahala tentunya, terutama kita di dalam bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Sekian yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menuju ke inti acara, yaitu adalah lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Buat yang belum tahu, jadi MTQ ini adalah lomba yang disertakan oleh 3 pemain. Yang pertama, orang yang membacakan ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang yang membaca arti dari Al-Quran yang dibacakan oleh qori. Dan selanjutnya adalah orang yang membacakan asbabun nuzul atau penjelasan dari ayat-ayat yang telah dibacakan. Jadi sebelum kita masuk ke perlombaannya, kita akan ada sedikit sambutan untuk kepada juri. Dipersilakan untuk juri untuk memasuki tempatnya. Kita langsung masuk ke inti acara. Peserta pertama dari kelas 8, yaitu Kenzi Faiz Anhar Zaki Ardel. Dipersilakan memasuki tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari ayat 15 ini adalah dahulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini menghadapi sebuah masalah, yaitu ibunya yang tatkala mengetahui dirinya masuk Islam, ibunya langsung bokok makan. Ibunya berkata, wahai Sa'ad, sungguh telah datang kepadaku kabar bahwasanya engkau memeluk agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan berhembusnya angin kencang, dan aku tidak akan makan dan minum hingga engkau kembali ke agama yang dulu. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang paling dicintainya, Sa'ad tetap menerima ancaman tersebut. Saat membedakan ibunya tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas prihatin melihat kondisi ibunya yang sangat kelaparan dan kehausan, sehingga Sa'ad mengadukan hal ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Sa'ad berkata ke ibunya, wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Makanlah jika ibu mau,
dan jika tidak, itulah pilihan ibu. Mendengar hal ini, Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berhenti mogok makan. Mengapa? Karena ibunya yakin bahwa desakan apapun, ancaman apapun yang dilontarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan membuat Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalkan agamanya karena kecintaannya terhadap agama Islam. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada seluruh juri untuk memberikan komentar dan kritik saran kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin la raiba fihi. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah al-maimunah nahnu nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Baik, duduknya di sini diamanahkan untuk menjadi juri pada malam ini, yang mana dari kita bertiga jauh dari kata memiliki ilmu yang banyak untuk menjadi juri. Mungkin di sini Anda ingin memberikan beberapa hal atau mengomentari ketika saudara kita Kenzi membacakan surat Luqman tadi. Yang pertama, mungkin perlu diperhatikan kembali masalah panjang pendek antara membedakan
matobi dan majais munfasil. Yang mana matobi yang berharokat dan majais munfasil di sini harus berharokat 4, 6 harokat, 4, 5 atau 6. Yang mana tadi Akensi ketika membaca hukum majais munfasil kurang panjang, kurang memberikan hak kepada majais munfasil. Yang kedua mungkin pada hukum idgham bigunnah, yang mana yang seharusnya memasukkan tanwin pada huruf wa yang di sini wahnan ala wahniu, yang seharusnya mendengung, akan tetapi Akensi kurang memasukkan hukum tersebut. Yang ketiga dayana, yang terakhir yaitu pada hukum idgham mutamatsilain yang pada ayat faulad bi hukum bima qaalatum, yang mana antara mim mati bertemu dengan huruf ba yang seharusnya dibaca ditahan terlebih dahulu dikarenakan ada mim mati bertemu dengan ba, yang mana disebut dihukumi dengan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Itu mungkin dari anak yang bisa saya sampaikan. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tsaniyan wassalatullahi wassalamu alaihi wa ba'd. Seperti yang sudah disampaikan dari Ustaz Budi sebelumnya, di untuk qari masih ada kesalahan di makharijul huruf, kemudian di tajwid yang setelah disampaikan oleh Ustaz Budiman. Kemudian untuk yang membaca arti, Masya Allah mempunyai intonasi yang baik dan penyampaian yang bagus. Kemudian untuk asbabun nuzul, Masya Allah tersampaikan dengan baik dan bahkan bila nazar. Syukran fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah yang muhammad. Terima kasih kepada peserta telah memaparkan pembacaan ayat Al-Quran, yaitu surat Luqman. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Budiman atau Ustaz Royhan beberapa pemaparan terkait pengoreksian bacaan para peserta. Di sini Ana hanya menyampaikan untuk Akenzi, Qori mungkin tentang makhraj huruf dan tajwid ada satu tambahan dana, yaitu hukum roh. Nah, di sini Akenzi mungkin ketika membaca fil ardi, rohnya ini kurang tebal, malah dipantulkan fil ardi, tetapi dibaca tafkhim fil ardi. Mungkin kemudian kedua untuk Ardil, Masya Allah sudah memaparkan asbab nuzulnya tanpa melihat Al-Quran. Barakallahu fiikum. Mari kita lanjutkan acaranya. Selanjutnya adalah pemanggilan para peserta dari kelas 9. Kelas 9 yaitu Harun sebagai Qori, Almer sebagai pembaca arti, oleh Akin Suzaki sebagai asbabun nuzul. Kepada para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'd. Di surat An-Nisa ayat 95 sampai 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Aku berlindung kepada Allah dari setan, dari godaan setan dan pedok. Tidak sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berdepan, tidak mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjadikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Pada suatu hari ada orang musyrikin ke Mekah untuk Rasulullah SAW. Dia mau berhijrah ke Mekah. Setelah itu dia tidak bisa melakukan ajaran Mekah, dan dia melakukan kezalimannya pada dirinya sendiri. Setelah itu dia melakukan haram. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak dan tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pengampun. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkannya di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu membaca sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada peserta dari kelas 9 dan juri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk mengomentari bagian mereka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Insyaallah pada Harun yang telah membacakan surat An-Nisa yang begitu indah. Dengan irama yang enak didengar, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam makhrajul huruf. Yang pertama pada makhraj sha, yang mana tadi Al-Harun membacanya agak samar-samar ke huruf sin. Kurang lebih terperinci lagi dan kurang antara bibirnya kurang menunjuk ke depan dikit. Yang kedua pada huruf makhraj ha, pada kalimat wala yahtaduna sabila, yang mana tadi Al-Harun membacanya seperti huruf H kecil, yang mana di situ bawahnya huruf H. Yang ketiga itu pada huruf jim, yang mana sifat dari huruf jim adalah tidak banyak mengeluarkan ini nafas, agak tebal. Jangan wa may yahruj, itu terlalu banyak anginnya. Sifatnya tertahan, huruf qol-qolan, dan kurang dipantulkan pada pembacaan tadi. Mungkin itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Para peserta yaitu Harun, Amir, dan Suzaki. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Budiman tentang pembacaan qorinya yaitu Harun. Mungkin Anda sedikit mengomentari tentang pembacaan intonasi Amir. Jadi Amir, lihat Anda dong. Amir. Jadi dalam pembacaan arti akan lebih bagusnya memakai intonasi yang bagus, ekspresi yang bagus agar terlihat lebih baik. Kemudian pada Suzaki mungkin sudah bagus dalam pembacaan Ashabul Jannah. Barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit anak-anak untuk qari untuk lebih memberikan lagi hak makharijul huruf. Ya, jangan ditahan mulutnya, jangan terlalu dimimik-mimik, dan terlalu ditutup. Ya, berikan hak tentang fathah, bagaimana cara mengucapkan fathah, bagaimana cara mengucapkan dhamma, bagaimana cara mengucapkan kasrah. Itu lebih diperhatikan lagi, dan juga membaca arti sama sedikit koreksi tentang pembacaannya dengan kurang intonasinya. Sebenarnya kurang kita
kita sebagai juri juga kalau bisa mendalami apa yang dibahas gitu. Kita tidak bisa mendengar apa yang dibaca dan ya lebih penjelasan ketika membaca akhir. Kemudian kita sudah bernuzul, insya Allah sudah terbaik. Lanjut ke peserta yang terakhir, yaitu dari kelas 7. Nama-namanya akan disebut oleh Mas Ayu. Untuk kelas 7, Izan sebagai Tori, Raden Aska sebagai Arti, Khalif Fakir Fauzan sebagai Asbabun Nuzul. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menempati tempat yang saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberian wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia menitipkan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Penyayang dan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tadarra khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa sebanyak hari maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah dari Mujahid. Ayat ini diturunkan pada Qais bin Asy'aib yang sudah sangat tua, tetapi memaksa tetap berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan berkonsekuensi memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
قصرا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh dewan diri dipersilakan memberikan komentar atau kritik dan saran. Yang pertama, Anda ucapkan terima kasih kepada para peserta sudah memberanikan diri maju ke depan atau mengikuti perlombaan ini. Kemudian yang kedua, sedikit koreksi untuk Kori untuk lebih diperhatikan panjang dan pendeknya. Kemudian untuk pelafalan intonasi pembaca arti masukan untuk anak baiknya dibaca dulu sebelum perlombaan dimulai. Jadi sudah ada gambaran ketika pembacaan artinya. Kemudian yang ketiga, pembacaan sebelum nuzul sudah baik. Barakallahu fikum. Sama sebelumnya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti musabaqah tilawah Al-Quran ini. Namun masih ada kritikan untuk Qori juga tentang bacaan dari makharijul hurufnya, hak-hak tajwid yang baru diberikan masih banyak. Kemudian panjang dan pendeknya juga tolong diperhatikan. Kemudian masih ada salah ketika pembacaan arti. Kemudian ya, harap untuk apabila nanti ada lagi lomba seperti ini atau untuk mengikuti lomba setelahnya yang lain, tolong dipersiapkan dengan matang, ya. Karena seperti Pak mengatakan, bagi tanpa persiapan maka mundur tanpa pengorbanan. Baik, wabillahi taufiq. Bismillah. Mungkin beberapa koreksi sudah diberikan oleh kedua juri. Mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan lebih lagi. Yang tentunya yaitu tentang panjang pendek, hukum tajwid dan makhraj, dan beberapa tanda wakaf dalam membaca Al-Quran. Yang seharusnya mungkin sebelum maju lebih telaten terlebih dahulu untuk mempersiapkan semuanya. Mungkin untuk kedepannya bisa meminta kepada yang lebih bacaan yang lebih bagus, mungkin untuk bisa dikoreksi terlebih dahulu sebelum maju ke depan untuk persiapan.
dan lebih lagi difokuskan kepada makharijul huruf dan tajwid. Tadi itu masih banyak yang salah, yang mungkin jika dibenarkan di sini semua mungkin terlalu panjang, mungkin lebih belajar lagi. Mungkin ini dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Ana mengucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri. Ada telah meluangkan waktunya dan memberi kesempatan untuk hadir di malam ini. Syukran jazakumullah khairan. Kepada para dewan juri dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Oke, sama Ana berterima kasih juga buat para peserta yang telah maju tadi dari kelas 7, 8, dan 9. Masya Allah kalian bacanya bagus-bagus banget. Dan Ana berterima kasih juga buat kalian sebagai penonton yang telah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan dari kami, itu adalah dari kami dan dari syaitan. Dan jika ada perkataan kami yang benar, maka itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Rasya atau lebih dikenal sebagai Bang Ayub. Saya Abang Fadila atau dikenal sebagai Agai. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.